Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, rahimahumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah memberikan kesempatan kepada kita hadir di tempat yang mulia dalam sebuah acara yang mudah-mudahan juga menjadi jalan kemuliaan bagi kita, menjadi bagian dari amal soleh kita, dan mudah-mudahan juga bisa mengantarkan kita kepada apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Rusdan tadi, bahwa kita siap untuk memikul sebuah beban yang berujung kepada kemuliaan. Ketika panitia menghubungi saya, ada beberapa poin yang dimintakan untuk disampaikan kepada kita semua dalam forum ini. Di antaranya kisah tentang pengalaman kami selama berada di Suriah selama hampir sebulan. Kemudian bagaimana sebenarnya yang terjadi di sana, konstelasinya seperti apa, dan seperti juga yang diulas tadi oleh Ustaz Abu Rusdan, apakah dari Suriah ini akan terbentuk sebuah sistem yang diimpikan oleh seluruh kaum muslimin hari ini, yaitu tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Itu beberapa poin yang diharapkan oleh panitia. Kami berharap mudah-mudahan, meskipun sepertinya tidak mungkin untuk menjawab semua pertanyaan tadi, tapi paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran secara global. Para hadirin sekalian, kami dari Hilal Anwar Society Indonesia berangkat ke Syria pada pertengahan Desember tahun kemarin, dan kemudian kami kembali pada pertengahan Januari. Jadi sayangnya masih tiketnya pulang pergi, belum one way ticket. Dan kemudian meskipun kami tim yang paling lama di sana, 2 tahun, 2012 sampai 2013, tetapi pengalaman kami barangkali hampir sama dengan tim-tim yang lain. Meskipun ada iman-iman kami dari tim kedua yang mendapatkan fadilah pada saat berada di sana, gedung yang mereka tempati kejatuhan bom. Barangkali kalau antum yang mengikuti newsletter HASI, ini newsletter tim yang ketiga, maka yang newsletter sebelumnya berkisah tentang bagaimana iman-iman dari tim kedua itu mendapatkan fadilah kena bom, tetapi rupanya belum ada yang dipilih oleh Allah untuk menjadi syuhada. Jadi ada iwan yang terluka saja. Barangkali para hadirin di sini sudah cukup mengikuti perkembangan yang ada di Syam, di Syria, sejak negeri itu dilanda kezaliman. Karena kalau dibilang dilanda konflik, prosesnya itu ternyata tidak langsung dan otomatis konflik seperti yang terjadi sekarang. Ketika diawali pada bulan Maret 2011 yang lalu, maka sebenarnya yang terjadi adalah gejolak sosial dan politik sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri Timur Tengah yang lain. Waktu itu hampir sama seperti di Tunisia, kemudian di Mesir, juga di Libya. Yang terjadi adalah keinginan dari kaum muslimin di sana untuk melepaskan diri dari kekangan penguasa yang zalim. Ya. Karena kita tahu, setelah dunia barat menjajah negeri-negeri kaum muslimin,
meruntuhkan khilafah tahun 1924. Sebelum runtuh mereka sudah membagi-bagi wilayah kaum muslimin dan wilayah khilafah itu menjadi negeri-negeri kecil. Khilafah Utsmani yang terakhir itu dipecah menjadi banyak negeri, termasuk juga Syam sebagai sebuah negeri yang kemuliaannya disebutkan oleh Rasulullah, bagaimana disampaikan oleh seorang Burusdan tadi. Itu kemudian dibelah-belah menjadi beberapa negeri yang mereka kuasai. Syria, kemudian bagian dari Syam yang banyak kampung Kristennya dibikin negeri sendiri namanya Lebanon. Kemudian bagian di mana di situ diincar oleh kaum Yahudi Zionis untuk dijadikan sebagai negeri. Mereka mengumpulkan ya bangsanya yang terpisah-pisah ya, mengalami diaspora. Itu kemudian juga dipisahkan ya. Kawasan yang kita kenal sebagai Palestina kemudian diserahkan kepada orang-orang Zionis dan berdirilah pada tahun 1948 negeri yang ilegal bernama Israel. Itu semuanya Syam, semuanya dibelah-belah ya melalui perjanjian Sykes-Picot tahun 1917. Dan kemudian setelah penjajahan Barat ini berakhir, ya, kepemimpinan di negeri-negeri itu diserahkan kepada orang-orang tempatan, ya orang Arab juga, bahkan sebagian mengaku Muslim juga, tetapi mereka menjadi kepanjangan tangan dari para penjajah Barat yang sudah meninggalkan negeri itu secara fisik. Maka kalau kita lihat para pemimpin negeri Muslim di seluruh dunia, terutama di Timur Tengah, kita bisa lihat silsilahnya mereka adalah pewaris dari kekuasaan penjajahan Barat, dan kemudian mereka menjadi penerus atau pelestari dari kepentingan Barat yang ada di sana. Nah, untuk Suriah ini kemudian mereka sempat mengalami beberapa kali pergantian penguasa sampai yang terakhir dan terlama adalah dinasti Asad. Setelah Hafid Asad merebut kekuasaan pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 2011 kemarin, gejolak revolusi sosial yang terjadi di Timur Tengah membuat rakyat yang tinggal di negeri-negeri kaum muslimin tetapi dikuasai oleh penguasa yang menjalankan kepentingan kolonial Barat itu kemudian mulai tidak puas, resah, dan memberontak. Diawali Tunisia, Presiden bin Ali tumbang. Berlanjut ke negeri-negeri yang lain, Mesir. Akhirnya Hosni Mubarak juga tumbang. Ke Libya, Muammar Gaddafi berusaha bersikukuh mempertahankan kekuasaannya dengan kekuatan militer, tetapi kemudian setelah kekuatan udaranya dihabisi oleh NATO dalam waktu yang cepat, dia kehilangan diri dan kemudian mengalami nasib yang paling mengenaskan, dibunuh di got oleh rakyatnya sendiri. Nah, Suriah ini berbeda. Walau barangkali karena presidennya masih muda, Bashar Assad belum terlalu lama berkuasa menggantikan ayahnya Hafid Assad. Kemudian ada sebuah kompleksitas sosial dan akidah yang ada di sana, yaitu Suriah ini mayoritas penduduknya adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dalam makna mereka yang mengikuti manhaj Rasulullah dan para sahabatnya. Banyak di antara mereka mengikuti mazhab fikih yaitu Syafi'iyah dan Hanafiyah. Tetapi mereka dikuasai oleh minoritas, ya, sempalan dari aliran Syiah yang sesat, yaitu mereka yang disebut sebagai Nusairiyah. Jadi adalah sebuah ironi bahwa negeri kaum muslimin
mayoritas adalah Ahlus Sunnah, tetapi kemudian biasanya yang ditempatkan sebagai penguasa adalah bagian dari minoritas akidah yang cenderung sesat. Contohnya di Suriah ini 80% Ahlus Sunnah tetapi dikuasai juga oleh Mussolini yang sesat. Nah, kemudian revolusi berlangsung seperti yang terjadi di negeri-negeri Timur Tengah yang lain. Tetapi penguasa Syria ini lebih keras kepala. Seperti juga Gaddafi, mereka menghadapi perlawanan dan demonstrasi dari rakyatnya itu dengan kekuatan bersenjata. Ribuan tewas dalam waktu beberapa bulan, sekitar 7 bulan. Maka kemudian revolusi damai berupa demonstrasi dan protes itu kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata. Dan kemudian konflik ini berlarut-larut sampai sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun. Kalau bapak-bapak bisa lihat di newsletter di halaman 10, halaman 9 dan 10, maka di situ ada data per Februari 2013 bahwa jumlah korban tewas yang terdata ya, sampai bulan Februari itu adalah sekitar 54.390 jiwa. Meskipun ada versi lain, ada beberapa versi. Dari versi PBB yang saya dapatkan ketika kami berada di sana itu sudah mencapai 60.000 jiwa. Kabar terakhir bahkan mencapai 70.000 jiwa. Jadi apa yang dialami oleh kaum muslim dan Ahlus Sunnah di Suriah ya, itu tadi disampaikan oleh Ustaz Abdul Ghazal, mereka berimbang dan hari ini mereka betul-betul menghadapi lawan dan musuh yang zalim. Kabar terakhir hari Sabtu kemarin di daerah Tartus ya, di Banias dan Baito itu dalam waktu 1 hari dibantai 300 jiwa, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak ya. Dan itu dilakukan oleh tentara rezim. Jadi gambarannya yang terjadi di sana itu rakyat yang tidak puas dengan kezaliman selama 40 tahun lebih dinasti Assad berkuasa. Mereka kemudian mencoba untuk menggugat dan ingin melengsarkan dengan cara damai, tapi kemudian ditindas dengan zalim, korbannya banyak, dan seperti halnya semut yang akan menggigit kalau diinjak, maka kemudian kaum muslimin di Suriah melawan. Dan perlawannya berlarut-larut sampai sekarang. Barangkali nanti ada yang bertanya, kenapa tidak seperti Libya yang dalam waktu singkat selesai? Atau turun, kemudian kekuatan udara Libya dihabisi, pesawatnya Muammar Gaddafi tidak bisa terbang, perlawanan sangat berani. Di Syria berbeda. Sampai hari ini NATO dan negara-negara Barat masih bingung menghadapi situasi di Syria. Secara prestis, Amerika dan PBB sebagai